Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak DRS Aminullah. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru SMP 6 Banten. Dan yang saya sayangi adik Dafa kita ya, yang ada di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk saling berbagi. Jadi saya berdiri di sini bukan ingin mengajari, tapi saya ingin malah belajar daripada kawan-kawan ya. Dan semua itu tujuannya adalah untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lolia dan Pak Dayat ya, juga Pak Iswanto yang mensukseskan acara ini ya. Oke, baik. Nah, sebelum saya memulai sesuatu ya, saya ingin satu relawan yang mau maju ke depan. Silakan Bapak Ibu. Siapa ya? Mau diamalkan nanti lihat apa yang terjadi ya. Apa yang akan terjadi kita lihat saja. Siapa saja? Boleh gaya, boleh alhamdulillah. Terima kasih Pak Ali ya. Sekarang saya akan memberikan Pak Ali sesuatu kertasnya. Nah, ini anggaplah sesuatu yang paling berharga, yang tidak akan Pak Ali berikan kalau tidak ada alasan jelas dan logis. Pokoknya terserah Pak Ali mau dibuka atau tidak, itu terserah Pak Ali ya. Sekarang Pak Ali pegang, ini ada benda berharga, pegang rata-rata, digenggam ya. Tidak ada yang bisa membukanya ya. Baik, sekarang Bapak Ibu, saya minta kepada Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mempengaruhi Pak Ali untuk mau membuka genggaman tangan ini? Adakah yang bisa berhasil? Berhasil memujuk Pak Ali membuka genggaman tangannya. Silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu, mau mengacaranya boleh. Mau dibuka, mau ancaman, mau teror dan sebagainya terserah. Ya. Silakan. Ya Pak. Ya, terima kasih waktunya. Kemungkinan besar kalau dilihat dari judul yang akan Ibu utarakan ke kita, budaya positif, bisa saja kita membuka tanpa dia sadari dengan kebiasaan kita yang biasa kita lakukan di sekolah dengan bersalaman. Ya, kalau berjabat tangan pasti lepas. Berjabat tangan tidak harus buka tangan juga ya, bisa berjabat tangan ya. Ada siapa yang kira-kira mau pusing? Silakan. Bukan bukan apa? Rayuan manusia. Rayuan maut. Ya, rayuan maut. Pak Ali, bisa saya mau melihat tangan Bapak itu kayaknya ada apa ya? Keluar jurusnya. Pak Ali, sepertinya ada sesuatu barang yang hilang dari saya. Kemungkinan ada di tangan Pak Ali itu, Pak. Bisa nggak Pak saya melihat saya? Ini barang tadi saya dikasih bukan saya nemu. Coba Pak, kemungkinan yang mengasih itu yang menemukan barang saya, Pak. Nah, yang hilang apa kira-kira? Saya lihat dulu barangnya udah. Apa yang hilang? Barangnya berwarna putih. Lipat Sepertinya memang putih.
Atau Bapak tahu isinya apa? Saya tidak tahu. Ayo kita buka sama-sama, Pak. Boleh? Barang yang punya itu yang hilang. Bukan berarti saya tadi cuma di jalan. Barang tadi kan dikasih orang. Makanya dibuka. Saya yakin ini bukan barang yang Saya yakin itu kayaknya barang saya, Pak. Ayo kita buka sama-sama, Pak. Biar kita tahu apakah isi di dalamnya. Oke, ya akhirnya Pak Ali luluh dengan seorang anak kecil ya. Oke, Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan? Ya. Kenapa Pak Ali tadi mengizinkan tangan Bapak terbuka? Istilahnya membuka tangan Bapak dengan perkataan Bapak yang tidak seberapa itu. Cuma Pak Ali, ya Bapak langsung membuka. Ada posisi yang susah payah membujuk ya. Pertama membujuk, lama-lama tadi sudah sedikit agak memaksa ya, ya. Nah, Bapak tidak mau membuka juga, ya. Kira-kira apa yang membuat Pak Ali mau membuka tangan dari perkataan Bapak tadi? itu sebenarnya hati yang bicara. Hati yang berbicara. Iya benar sekali Pak Ali ya. Jadi hatilah yang berbicara. Jadi logika dan perasaan itu harus kita mainkan. Baik Bapak Ibu. Nah, begitulah dengan murid-murid kita, ya. Begitulah dengan murid-murid kita. Kalau seandainya apa yang kita katakan tidak sampai di hati mereka, mereka akan tidak mau berubah. Mereka tidak akan mau berubah. Dengan kata bujukan, lawan paksaan, ya, yang Pak Ali lakukan tadi, Pak Ali tidak mau buka, ya, karena belum mengenal di hatinya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi masing-masing lah yang mengontrol diri masing-masing, ya. Meskipun dengan bujukan, paksaan, kalau saatnya diri kita tidak mengizinkan untuk menerima hal itu, kita tidak akan bisa menerimanya. Katakan itu juga tidak jauh dari yang namanya budaya positif, ya. Bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, ini akan terjawab di akhir sesi ini. Tidak kita jawab sekarang. Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya di depan, jawabannya di belakang, paling ujung. Next, Bu. Guru bergerak Indonesia. Oke. Baik, saya minta kepada sebelah sini ya yang belum ngomong tadi untuk membacanya, silakan. Perubahan paradigma pembelajaran. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Sebagaimana yang Ibu Rina bacakan tadi, bahwa kita tidak akan bisa melakukan perubahan kalau pola pikir kita masih seperti itu saja. Ya, tidak mau membuka diri, tidak mau membuka wawasan, tidak mau membuka hati, tidak mau belajar daripada zona nyaman. Ya, tidak akan ada perubahan Bapak Ibu. Kemudian, baik Bapak Ibu, sekarang kita merefleksi sebenarnya pendidikan. Kalau yang namanya guru itu tidak lepas dari kata pendidikan, karena kita adalah orang yang paling terdepan, di garda terdepan di dunia pendidikan. Ya. Apakah pendidikan itu sebenarnya? Apa tujuannya? Perubahan paradigma pembelajaran. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita merefleksi diri, apakah kita sudah menuntun? Kira-kira sudah belum, Bu Is?
gaduh-gaduhnya ya. Bu Susi, rasanya sudah optimal? Belum ya. Nah ya. Baik, Betina? Belum maksimal, berarti masih ada sesuatu yang perlu kita lakukan ya Ibu ya. Sepakat ya. Nah, baik. Jadi ya, kita menuntut kekuatan kodrat anak. Apakah kita yakin setiap anak punya kekuatan Bapak Ibu? Yakin ya. Apakah kita sudah memperlakukan mereka sebagaimana seharusnya? Belum maksimal. Jadi memang belum maksimal semua. Jadi masih ada usaha kita untuk memperbaikinya ya Bapak Ibu ya. Oke, next Ibu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, juga Bapak Dirjen kita Irwan Syahir ya, bahwa guru itu ibarat petani. Apa persamaan guru dengan petani Bapak Ibu? Petani ketika ingin bercocok tanam, pastinya dia memastikan tanahnya itu subur, ya, cocok untuk ditanami ini. Kalau saya dia tidak subur, dia akan mengusahakannya, memupuknya, mengairinya dan sebagainya. Pokoknya tanah itu subur, baru bisa ditanami. Begitu juga dengan seorang guru, ya, seorang guru akan mempersiapkan kelasnya, akan mempersiapkan sekolahnya, kondisinya yang bisa menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan pada siswa, sehingga siswa itu bisa nantinya belajar dengan menyenangkan dan mencerdaskan. Nah, kemudian kalau seandainya kita belum siap dengan kelas kita belum siap, keadaan sekolah tidak mendukung, kira-kira pertumbuhan anak bisa maksimal tidak Bapak Ibu? Belum ya. Oke, baik. Kemudian ketika guru ketika petani sudah menanam ladangnya dengan tanaman ya, ada tanaman jagung, ada tanaman kacang, ada tanaman kedelai. Kira-kira perawatannya sama nggak Bapak Ibu? Merawat jagung dengan menyerap kedelai? Tidak sama ya. Begitu juga dengan guru. Tanaman next Ibu. Baik Bapak Ibu. Ya, dasar utama dari paradigma kita yang perlu kita rubah adalah ya. Nah, paradigma yang perlu kita rubah bahwa sesungguhnya Pak Amin, saya, Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol orang lain. Selama ini ya, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin kalau dengan guru tidak lebih terasa, tapi dengan anak harus mengerti apa yang kita ucapkan. Anak harus paham, anak harus patuh. Anak harus mengerti kita. Saya ini guru, kamu harus paham Ibu. Udah payah-payah begini bla 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 ya. Nah, jika kita ingin merubah paradigma kita, maka kita lah yang harus memahami mereka. Oke, bisa lanjut Bapak Ibu? Oke, murid salah harus kasih sanksi. Murid salah harus dihukum. Ya, maka Bapak Ibu? Murid salah harus dihukum. Murid salah harus diberi sanksi. Apakah kata harus? Tidak. Ya, kalau kita ingin merubah paradigma kita, ya, pola pikir kita, mungkin agak aneh ya, dan seperti tidak mungkin. Mana mungkin si Wahyu Akbar itu bisa Ibu mau menyadari kesalahannya? Mana mungkin ya? Nah, sebelum kita mengusahakan sudah apa ini, ya, bahwa ketika murid melakukan kesalahan, berilah mereka kesempatan untuk memperbaikinya. Berikan mereka kepercayaan untuk memperbaiki. Berikan mereka kesempatan untuk memperbaiki. Kalau seandainya restitusi kita bisa berjalan dengan baik, itu Bapak Ibu ya.
Si Michael, contohnya Bapak Ibu ya. Mungkin nggak kalau kita kasih kepercayaan dia akan berubah tanpa dihukum. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu restitusinya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, inilah kuncinya Bapak Ibu. Selama ini kita lakukan stimulus respon dan teori kontrol. Ya, stimulus respon selama ini kita lakukan adalah kita memberikan hukuman, kita memberikan sanksi, berikan mereka kesempatan untuk mengontrol diri mereka sendiri. Ya, kalau seandainya ini sudah berlaku di sekolah kita, tidak akan ada buku kasus Bapak Ibu. Tidak ada buku kasus. Ya, tidak ada poin, tidak ada buku kasus. Karena kalau baca saja buku kasus kemarin saya panggil orang tua, ya, Bapak ayahnya siapa Zira ya, saya bawa buku kasus. Dia sudah ketakutan ayahnya. Ya, tapi ketika kami ajak ngobrol sama Ibu Tina kemarin, oh seperti ini ya Bu, ya. Tadi saya nengok buku kasus aja berarti saya sudah takut itu. Ternyata buku kasus itu adalah bahasa yang mengerikan, ya. Buku kasus. Mungkin dari banyak yang saya tahu ya Bapak Ibu ya, dengan cara mengambil buku kasus ya. Kalau kalian baca kasus itu kayaknya bahasa keren gitu ya. Ya, apalah namanya nanti kita pikirkan. Buku pembinaan ya. Nah, mungkin ya nanti positif. Itu artinya adalah mendisiplinkan anak tanpa ancaman. Mendisiplinkan anak tanpa paksaan. Apakah kita bicara memanggil itu? Cara memanggil yang membuat anak belum sama kita sudah mereka mundur selangkah. Ya, baru kita panggil mereka akan mundur selangkah. Bagaimana dari cara kita memanggil mereka maju selangkah. Jadi mulai mendekati dengan berdekat dengan kita. Jadi cara manggil saja Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin mereka selama ini sudah mengucap dirinya ya, bukan kan kita. Karena mungkin omongan kita, perkataan kita, ya, mereka sudah mengecap diri mereka jahat. Saya kan orang jahat, saya kan orang tak baik, ya. Itu sudah merupakan mental yang negatif. Kenapa mental seperti itu ada pada diri anak? Mungkin dari kita mengecap Michael lagi masuk kantor, lagi, ya. Itu sudah membuat anak mengecap dirinya, ya Bu, saya memang sering buat jahat. Sudah mendownkan mentalnya. Nah, kalau kita bisa menerapkan ya disiplin positif, nah kita dapat membantu mempererat ikatan dan meningkatkan kepercayaan antar guru dan anak. Ya, teori kita berkomunikasi kepada siswa, yang juga baru saya pelajari Bapak Ibu. Ya, ketika kita mau berkomunikasi dengan siswa, kalau komunikasi kita dengan siswa terjadi dengan baik, mereka akan bisa menerima apa yang kita katakan dengan baik juga. Bagaimana caranya membuat komunikasi kita baik dengan siswa? Ya, kita lakukan pendekatan yang pertama. Kemudian timbulkan rasa percaya mereka kepada kita. Mereka percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk kebaikan mereka. Mereka percaya apa yang kita katakan itu untuk kebaikan mereka. Oleh karena itu perlu kesungguhan. Untuk mereka percaya kepada kita, tentunya tugas kita itu banyak. Tugas guru, peran guru ada 3 Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang diapakan oleh Ketua Dewan Tamu. Memberi teladan. Bagaimana anak percaya sama kita? Kalau kita tidak bisa memberi teladan yang baik. Keteladanan. Kalau kita sudah memberikan teladan yang baik pada anak-anak, anak akan percaya
kita. Dan komunikasi akan berjalan dengan lancar dan baik. Keteladanan. Banyak hal. Masuk kelas, ya, kita berbicara, kita ngobrol dan sebagainya, itu semua dilihat oleh anak. Baik, tugas yang kedua guru adalah pemberi motivasi. Ing madya, ing ngapso, sungkulodo, ya, memberi penyemangat. Mungkin hal ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang kita lakukan. Sebenarnya anak-anak akan lebih, ya, akan lebih termotivasi untuk mengikuti dengan apa yang dia lihat daripada apa yang kita katakan. Itulah tadi contoh. Jadi perbuatan lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Seperti Bu Aan kemarin, ya, ikut apa? Rumah belajar. Itulah ciri-ciri orang yang pembelajar. Ingin berubah, tidak mau itu saja. Saya begini aja lah Bu, apa adanya di sekolah. Malas neko-neko. Bukan neko-neko sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu, gerak kita itu, sepak terjang kita itu anak membacanya. Oh, ini yang perlu antusias mengajar, persiapan, ya. Bawa laptop, bawa apa, mengajarkan ini, kanva dan sebagainya. Nampak, oh, Bapak ini semangat kali ya ngajarnya. Kenapa kita kok tak semangat belajar? Itu adalah pemberi semangat yang lebih efektif daripada sekedar kata-kata. Bagaimana yang menciptakan murid yang pembelajar kalau gurunya tidak pembelajar? Itulah, memang balik kita Bapak Ibu. Apa-apa memang balik kita sebagai seorang guru. Tugas yang berikutnya adalah sebagai pemberdaya, pemberi teladan, pemberi motivasi, pemberdaya. Memberdayakan. Bagaimana caranya? Itulah namanya student oriented. Kita sebagai fasilitator saja, murid yang bekerja, kita berdayakan. Banyak hal yang bisa berdayakan. Apa saja? Bapak Ibu yang tahu. Bapak Ibu yang tahu. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu yang tahu. Bapak Ibu yang pegang kontrolnya. Kalau seandainya, misalnya, anggaplah ini, ya, buah anak motivasi. Ini caranya Bu supaya anak apa? Kita pakai rumah belajar, banyak nih sumber-sumber pembelajaran yang baik yang bisa digunakan di rumah belajar. Tapi sekali lagi tadi cari kontrol. Kalau tidak membuka diri, tidak membuka hati kita, itu tidak mau. Jangan kan buka rumah belajar, nengok, bukanya tidak. Nah gitu lah. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Bu Aan tadi bersemangat, ini baru di rumah belajar banyak contoh pembelajaran yang inspiratif. Gitu. Ya silakan ibu tonton. Gitu. Sekali lagi, kontrolnya ada pada diri kita Bapak Ibu. Bahkan Pak Amin pun, bahkan Bu Khalijah pun, meskipun dia yang ancaman, yang memberikan instruksi, kalau guru harus begini, guru harus begitu, tidak akan jalan, tidak akan jalan. Mungkin jalan hanya namanya anak-anak tai ayam, ya, itu namanya motivasi intrinsik. Motivasi kita lakukan karena orang lain, karena menghindari ancaman, menghindari ketidaknyamanan saja, bukan dari hati kita. Nanti kita ada ke motivasi, ya, motivasi perilaku yang mendasari manusia. Sekali lagi, semua itu ada pada diri kita. Kontrolnya pada diri kita. Pak Amin pun menggebu-gebu ngomong dengan berbagai macam ini, ya, kata-kata yang sebenarnya menyentuh hati, ya. Tapi kalau kita tidak membuka pintu hati kita, kata-kata Pak Amin tidak sampai ke hati kita. Kalau sampai ke hati kita Bapak Ibu, pasti kita melakukannya. Kata Pak Amin, tetap sekolah, jangan sampai terlambat. Masuk kelas, jangan anak dibiarin sampai tak belajar. Hati kita belum terbuka. Itu ya Bapak Ibu. Tadi kan sepakat kita sudah merubah paradigma kita, ya. Sama-sama. Saya juga belajar, juga merubah diri. Ya, kita sepakat merubah paradigma di awal tadi. Mengapa mahasiswa bolos? Dia lagi. Tak masuk ajar, tak masuk nasihat.
Pernahkah kita memikirkan? Pernahkah kita merefleksi diri? Apa alasan dibalik mereka melakukan itu? Apa alasan dari tindakan mereka itu? Pernah kita memahaminya, berusaha memahaminya. Bisa jadi kesalahan dari kita, ataupun mungkin dari murid sendiri memang. Tapi mereka butuh bimbingan. Apa yang kita lakukan itu, ajaklah mereka berdialog. Jangan versi kita sendiri, tapi malah kita mendengarkan juga versi dari mereka. Ya, kita mendengarkan juga versi dari mereka. Nah, ini dia. Mari kita merefleksi diri, apa yang mendasari perilaku kita Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu datang tepat waktu, Bapak Ibu pada piketnya, ikut piket sama anak-anak, ya. Kira-kira apa yang mendasari motivasi itu? Apakah menghindari teguran, ataukah menghindari sindiran dari kawan-kawan saja? Nanti kalau saya tak piket pasti sindir nanti, ya. Nah, pencitraan, rajin. Nanti kalau saya rajin, nanti saya dipuji. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, ya. Menghindari ketidaknyamanan. Sekarang pada anak-anak, kita berusaha memahami kenapa anak-anak seperti itu, loyo belajar, tidak semangat dan sebagainya. Berdasarkan yang saya pelajari Bapak Ibu, ternyata kalau anak melakukan sesuatu karena dia dari keinginan mereka sendiri, mereka akan termotivasi secara intrinsik. Ini kami telah melakukan ya Bu Susi. Nanti Bu Susi bisa bercerita sedikit ya mengenai respon anak-anak ketika kami menggunakan nilai-nilai kependidikan kepada anak-anak. Ternyata Bapak Ibu, kemarin apa keyakinan kita di kelas? Apa kesepakatan kita kalau seandainya tidak suka belajar? Iya Bu. Itulah pentingnya keyakinan kelas. Ada pegangan. Oke, baik lanjutnya. Oke, begitu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengontrol anak yang tadi ya, kita anak buat salah, kita bagaimana cara mengatasinya? Ada 5 posisi Bapak Ibu ya. Ada penghukum, kemudian pembuat bersalah. Kamu lagi. Itu posisi kontrol, pembuat bersalah, ya. Nah, yang disalah. Nah, ini contoh posisi teman. Ngomongnya pelan, mendayu-dayu. Ayo, anak, janganlah kayak gitu. Punya pancang, ya. Biasanya begitu, mendayu-dayu, pelan, nggak kawan, ya. Ya sudah nggak apa-apa. Terus kali ini aja ya, sekali ulang lagi ya. Itu posisi kita sebagai teman. Nah, kalau dalam teori restitusi Bapak Ibu, anak-anak kesalahan mereka diajarkan untuk memperbaikinya. Jangan kita istilahnya nggak apa-apa lah gitu. Tapi harus ada refleksinya. Jangan nggak apa-apa habis itu saja. Itu posisi teman. Kalau posisi manajer, kita tambahkan. Nah, besok kalau seandainya supaya tidak itu terjadi lagi, apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Nah, pemantau. Jadi kita mainkan Bapak Ibu ya, posisi teman, pemantau dan manajer. Kita mainkan. Saya yang tahu sendiri. Nah, kamu tahu kan? Kalau lama ada apa? Konsekuensinya apa? Kita ngomong tentang data. Konsekuensinya. Kita sering ngomong. Konsekuensinya apa? Seperti itu. Ya. Baik, kalau seandainya sebagai manajer, bisa. Nah, ini adalah inilah yang kita lakukan ya. Adalah segitiga restitusi, posisinya pada manajer. Ya. Nah, ada kata-kata sediakah kamu mau memperbaikinya? Ada kata-kata itu Bapak Ibu. Maukah kamu memperbaikinya? Mau. Kalau kamu mau memperbaikinya, apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Dia mereka bisa sendiri. Kalau kamu mau memperbaikinya, apa yang perlu kamu lakukan? Itu kata kuncinya di situ. Mengajak anak untuk merefleksi diri. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar kata kamu? Kapan kamu mulainya? Ini ada ketegasan di situ. Kemudian yang ketiga adalah sebagai posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah Bapak Ibu yang tadi, di mana kita tidak memberikan mereka sanksi, tidak memberikan mereka hukuman, tetapi tugas kita adalah mendorong mereka, mempengaruhi mereka untuk
bisa menyelesaikannya. Kalau seandainya anak tengah berkelahi, tengah emosi nih, marah ya, kita tenangkan dulu, kita pahami mereka, gitu ya. Nah, kamu berhak merasa begitu, kamu berhak merasa begitu. Angel misalnya ya, dia marah, si Michael marah karena Angel nggak piket-piket, kamu berhak merasa begitu. Michael nggak piket, kenapa? Karena Angel nggak pernah piket, jadi saya nggak mau piket juga. Kamu berhak merasa begitu. Apa keyakinan yang sudah tersepakati? Itu saja senjatanya. Kita nggak setuju. Ini Bu, nah kalau kamu yakin seperti itu, apa kamu lakukannya? Apa yang perlu kamu perbaiki untuk itu? Apa yang perlu kamu tingkatkan lagi? Nah begitu. Jadi kata kuncinya adalah keyakinan tadi dulu. Harus kita perkenalkan kepada anak. Keyakinan yang disepakati. Ini ketika restitusi enak ngomongnya. Enak ya, jadi tanpa ada beban begitu. Nah gitu. Oke, thank you. Bu ya, inilah sebagian materi ya tentang bagaimana untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Ternyata Bapak Ibu, apa kuncinya dari budaya positif? Kuncinya apa supaya tercipta budaya positif? Konsistensi dalam memberikan teladan, ya. Motivasi kita supaya konsisten apa? Jangan menghindari sindiran kawan, jangan pencitraan. Tapi memang ini menjadi teladan yang baik. Ternyata itu kuncinya Bapak Ibu ya. Itu kata Pak In, semuanya kembali ke hati kita masing-masing ya. Oke, silakan Ibu. Membuat budaya positif itu terhadap anak. Kemudian anak pun ngomongnya seperti ini. Kalau kita mengikuti sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menyampaikan hal positif ya setelah kita kemarin saya bersama Bu Fitri dan juga siswa kelas 9 melaksanakan keyakinan kelas ya. Jadi saya ingin membandingkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya juga sudah melakukan kedisiplinan kelas ya, kesepakatan kelas. Yang awalnya itu saya membuat kesepakatan kelas itu dari saya yang membuat ini loh aturan-aturan yang harus kita lakukan di kelas, tetapi itu bukan dari siswa ya, dari saya, hanya siswa yang menyepakati ya, ini aturannya kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Ternyata apa yang saya lakukan di awal itu kurang positifnya itu maksudnya belum terlaksana dengan baik. Setelah yang kedua, ini perbandingan yang kedua kemarin ini yang baru saya lakukan bersama Ibu Ayu Fitri dan siswa kelas 9, itu kesepakatan kelas dilakukan bersama siswa, di mana siswa itu diminta untuk membuat peraturan di kelas yang berhubungan dengan kedisiplinan, bagaimana kita saling menghormati dan bagaimana kita itu di kelas ini di suatu kelas itu saling dihargai. Ternyata atas kesepakatan yang dibuat siswa, yang ditulis siswa, setelah itu kita rangkumkan, kita membuat kesimpulan dan disepakati secara bersama, itu lebih menimbulkan efek yang positif. Contohnya